Nah, ini cabenya saya panen ya. Hari ini saya bikin takoyaki. Ini rasanya enak dan gampang membuatnya. Assalamualaikum. Lagi ngapain Sakura-chan? Lagi beres-beres soji ya, lagi nyapu ya, rajin ya. Halo, di dalam ada siapa tuh? Ada Sajang tidur ya. Kecapean dia habis main. Kakak lagi ngerjain PR ya, masih ngerjain PR dari tadi. Belum selesai juga. Mama udah pulang. Assalamualaikum. Kenapa Sakura-chan? Mama mau panen nih. Nih lihat panen tuh, cabenya udah mulai banyak lagi yang merah-merah. Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya Sinta dan Ken Family di Jepang. Hari ini saya pulang kerja ya maksud saya, dan saya mau langsung pulang ke rumah, dan kebetulan anak saya lagi pada beres-beres, dan saya juga mau sekalian ini ya panen cabai ya. Nah kebetulan cabai di belakang rumah saya udah banyak lagi yang merah-merah ya, jadi sekalian kita panen saja. Yuk ikutin video saya terus. Nah Sakura mau bantuin mama lagi mau panen. Nah ini kebetulan cabenya udah besar-besar, cabenya warnanya udah merah-merah ya, dan ada yang setengah hijau juga. Kemarin udah panen udah berkali-kali ya. Nah ini cabenya mau saya kasih lihat lagi ya. Nah ini tuh udah pada banyak, dan ini juga cabenya kecil-kecil udah merah-merah karena setiap hari panas ya, jadinya cabenya cepat pada merah. Sebenarnya cabenya banyak masih yang hijau juga, cuman ya diambil aja. Dia kalau udah musim mulai panas tuh cepet warnanya menjadi merah ya, karena kena panas. Mau saya bantuin juga panen. Tiba-tiba mau panen di luar hujan ya, jadi terpaksa harus buru-buru karena hujan. Ini tomatnya nih. Lihat dulu ya. Nih, karena ada tomat kecil. Enggak, ini kita panennya segini udah lumayan banyak ya, soalnya kemarin juga udah panen juga. Hujan lagi, tiba-tiba hujan ya, kita lagi panen tiba-tiba hujan. Ini kita masuk dulu ya. Nah ini cabenya saya panen ya. Ini panennya itu udah berkali-kali ya panennya, karena kemarin tuh saya panen terus saya masukin ke dalam bedisa itu ya, saya bekuin ya, biar nanti kalau musim dingin saya nggak perlu beli cabai lagi ya. Jadi saya tuh udah banyak peranti cabai buat musim dingin ya. Jadi kalau misalkan saya pengen makan cabai, udah banyak cabainya taruh di freezer ya, jadi nggak perlu beli cabai lagi sekarang mah, karena udah ada pohon cabai di belakang. Alhamdulillah semenjak saya punya pohon cabai, saya itu nggak pernah beli cabai lagi, jadinya udah ada cabai sendiri ya. Nah ini cabainya itu cabai merah ya, cabai merah ini enak banget ya, cocok karena ini kan biasanya kalau itu buat bikin rendang atau buat apa mahal ya cabai merah seperti ini ya. Dan alhamdulillah cabainya itu besar-besar. Tapi
tidak terlalu pedas ya, mungkin ini cabai merah seperti itu ya, cabainya kan tidak terlalu pedas. Nih, ini yang kemarin udah panen ya, udah saya taruh di plastik. Terus ada juga yang taruh di freezer. Nah, ini ada tomatnya kecil-kecil juga ya, ada segede gini besar, dan ada tomat kecil ya, tomat mini ya. Ini lumayan sekali, alhamdulillah. Nggak perlu saya beli cabai lagi, karena saya itu cabai di sini lumayan mahal ya, jadi nggak perlu beli cabai lagi. Sekarang saya mau makan siang. Biasanya kalau makan siang itu saya itu ini ya, saya itu ngambil dari kulkas ya, sisa-sisa makanan anak-anak, orang-orang ya pada makan, jadi saya ngambil dari freezer ya. Ini ya, ada sayur, ada nasi, ada lalapan, pokoknya semuanya yang ada saya makan ya. Sayang soalnya, lumayan buat makan. Karena di kulkas itu banyak ya, banyak sisa-sisa makanan yang saya masak tapi tersisa ya. Ini harus ditutup. Ayo cepetan lipetin baju. Lipetin baju, Sakura-chan sama Yuki-chan lagi lipetin baju ya. Cepetan lipetin baju ya. Nah, hari ini untuk makan malam saya mau membuat takoyaki ya. Nah, takoyaki ini saya belajar dari suami saya ya, karena saya itu dulu awalnya itu yang membuat itu suami saya, jadi saya itu bisa ya jadinya. Tadinya saya nggak bisa bagaimana cara membuat takoyaki yang enak. Nah, ini saya buat, saya praktekin, dan ini itu cara membuat takoyakinya gampang ya sebenarnya ya. Dan ini ada tepung yang saya pakai itu tepung khusus buat takoyaki. Jadi tepung khusus takoyaki itu maksud saya itu udah ada mengandung, pokoknya dia itu dalamnya itu udah ada komplitnya. Jadi bisa kalau misalkan kita bikin itu adonannya itu bisa jadi enak, dan udah mengandung telur, dia juga udah mengandung kayak apa ya, kayak buat supaya dia itu dimakan itu dalamnya itu enak, dan di luarnya itu kayaknya gimana sih ya, pokoknya ke kriuk-kriuk gitu ya, pokoknya ngeres kalau di dalam gitu ya. Nah, jadi ini tuh khusus pakai tepung takoyaki ya, dan saya itu kasih ini dalamnya itu kasih kol dan tako ya tentunya ya. Tako itu apa ya kalau di Indonesia itu apa ya, yang seperti cumi tapi itu saya kurang tahu deh namanya kalau di Indonesia, saya lupa, saya tahu teman saya lupa. Pokoknya bentuknya itu seperti cumi tapi agak beda ya bentuknya, itu kaktus, oktopas apa ya, saya lupa namanya, pokoknya seperti itu ya. Nah, ini saya mau membuat makan malam orang-orang ya, dan ini saya buat khusus seporsi buat keluarga saya, ada 7 orang. Nah, sebenarnya itu saya itu nggak pernah bikin makan seperti ini ya, tapi karena saya lagi kepengen buat, dan kebetulan anak-anak tuh suka sebenarnya ya, tapi saya jarang aja membuat. Nah, hari ini saya mau membuat takoyaki, bahannya simple, enak, dan rasanya juga lumayan enak ya, dan anak-anak pun suka ya, terutama anak saya yang besar ya, dan suami saya, karena mereka kan mungkin makanan mereka ya, karena ini kan makanan orang Jepang. Dan saya itu bikinnya juga lagi, soalnya lagi males lagi mager, jadinya saya buat takoyaki. Jadi sebelum menaruh adonannya itu kita harus kasih oles minyak ya. Maaf ya, saya tidak buat videoin waktu naruh ngasih oles minyaknya. Jadi sebelumnya itu dioles-oles dengan minyak biar nggak lengket ya setidaknya. Memang sih ini tempatnya wajannya itu nggak lengket ya, tapi kalau memudahkan kita untuk memasak. Dan ini bahannya ini seperti air ya, dia itu encer ya kalau adonannya takoyaki. Jadi dia tuh kayaknya berbahannya itu encer banget ya, seperti air tepung biasa lah ya, pokoknya encer ya.
jadi biar di dalamnya enak empuk, di luarnya itu renyah gitu ya. Nah ini saya kasih taco satu-satu biar dia itu ada, jangan sampai lupa ya, karena di dalamnya itu harus ada taco ya, jaga satu-satu. Nah setelah saya kasih taco, lalu saya kasih kol ya, kubis ya. Nah saya kasih kubis, dan setelah saya kasih kubis, lalu saya kasih ini ya, kayak tenkatsu. Tenkatsu itu semacam adonan tepung yang udah digoreng tapi berbentuknya kayak biji-biji gitu ya. Jadi dia itu adonan gorengan ya. Di sini tuh udah ada yang jual ya di supermarket ya. Jadi tinggal pakai aja. Dan ini saya kasih juga beni shoga. Beni shoga itu jahe ya. Tapi kalau itu sih menurut selera aja ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi di sini itu udah ada yang jual semuanya ya, praktis ya. Dan ini saya kasih tepung bubuk ikan. Jadi dia itu biar gurihnya itu ya kayak penyedap gitu, tapi rasa ikan ya. Dan ini saya juga jangan lupa kasih lada bubuk. Dan ini saya tabur lagi tepungnya itu ya, biar dia itu buat nutupin jadi berbentuk bulat. Jadi ini tuh adonannya seperti air, jadi lumayan makan adonan ya, tapi adonannya itu encer ya, jadi nggak perlu banyak makan ini ya, karena dia itu bentuknya air adonannya, jadi gampang banget dan simple ya. Dan waktu bikin adonannya itu kita nggak kasih apa-apa, cuman kasih air doang. Nah kita itu kasih bumbunya itu di sini itu ya. Nah ini sudah jadi seperti ini ya. Nah dia itu udah mulai mengeras. Nah kalau udah mengeras, lalu kita bentuk satu-satu ya, kita pisah-pisahin dari kotak itu, dan lalu kita ini ya bikin seperti bulat-bulat gitu ya, sesuai dengan cetakannya. Nah setelah itu dia akan berbentuk bulat sendiri ya, jadi kita yang bikin sendiri, yang bisa-misahin gitu ya. Nah setelah jadi seperti ini ya, nah kita bentuk seperti ini. Nah jadi seperti ini nih. Nah kita nunggu dia menjadi warnanya coklat ya, dan seperti seperti udah matang gitu ya. Bentuknya juga udah mulai jadi bulat, saya bentuk ya satu-satu. Nah jadinya seperti ini. Nah kalau misalkan kalian suka, kalau udah mau matang begini, kita kasih keju juga nggak apa-apa ya, keju melelehnya itu ya. Nah kalau itu sesuai selera aja ya kita bikinnya. Nah kebetulan saya pengennya ngerasa original seperti ini, karena saya udah lama nggak pernah bikin ini, jadi saya lebih suka itu rasanya yang original kayak gini, jadi lebih enak ya. Nah seperti ini pun kalau udah warnanya udah mulai mencoklat, udah jadi tinggal selamat menikmati aja ya. Nah setelah matang seperti ini bentuknya udah bener-bener bagus, warnanya juga udah cantik ya. Nah kita ini kalau udah seperti ini udah bisa diangkat ya, udah matang dan udah pas ya. Nah kalau udah begini udah tinggal kita mau angkat saja, dan kita langsung bisa kasih mayones, kasih saus takoyaki, dan dikasih katsuobushi ya, dan kasih itu ya nori ya, nori bubuk. Udah tinggal dimakan aja, tinggal menikmati. Dan gak lupa ini buat anak-anak ya, saya buat, dan ini saya kasih keju karena anak-anak itu sukanya seperti ini ya. Nah jadi anak-anak tuh sukanya yang mau pakai keju, jadi kebetulan saya bikin dua versi ya, untuk yang original buat saya, buat orang-orang yang ini ya, saya, suami saya, dan anak-anak sukanya yang pakai keju meleleh.
Jadi seperti ini ya, udah matang tinggal ditaburin keju meleleh, dan dia akan meleleh dan rasanya juga sama ya, mungkin lebih enak ya karena anak-anak tuh sukanya pakai keju. Nah jadi seperti ini, kalau udah meleleh kita tinggal angkat. Nah begitu ya videonya. Terima kasih telah menonton video saya sampai habis, dan sampai jumpa pada video saya berikutnya. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.